Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ikade Yoga Krisna Dwipa, NIM 0507999389. Izinkan saya membuat rekaman simulasi yang berperan sebagai kuasa hukum penggugat dalam sebuah kasus perdata. 1. Pembukaan. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Ayam, izinkanlah Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro Lampung untuk membacakan surat tuntutan dalam perkara pembunuhan yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2024. 2. Identitas singkat terdakwa. Terdakwa bernama Ayam, berusia 23 tahun, seorang mahasiswa Universitas Bumi, ditahan sejak tanggal 4 Februari 2024. 3. Fakta yang terbukti di persidangan. Yang Mulia, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli, dan alat bukti lain yang sah menurut pasal 184 KUHP, telah terungkap fakta-fakta berikut. Pertama, bahwa korban bebek ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya dalam keadaan terbungkus plastik besar, diselimuti spray, dan ditaburi bahan pengawet serta pewangi. Penemuan ini terjadi setelah keluarga korban tidak dapat menghubunginya selama hampir 2 minggu. Kedua, bahwa terdakwa Ayam merupakan orang terakhir yang terlihat bersama korban. Rekaman CCTV di sekitar lokasi kos menguatkan keberadaan terdakwa di TKP pada hari kejadian. Ketiga, bahwa terdakwa telah lama menyimpan rasa iri terhadap korban yang dinilai lebih sukses dan lebih mampu secara ekonomi. Keempat, bahwa terdakwa telah menyiapkan pisau lipat sebelum datang ke kos korban. Pisau tersebut disimpan di jok motornya dan kemudian dimasukkan ke saku celana. Kelima, bahwa saat berpura-pura hendak pulang, terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dan menusukkannya berkali-kali ke tubuh korban, terutama pada leher dan dada, hingga korban meninggal dunia. Keenam, bahwa setelah korban tidak bernyawa, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, sebuah dompet, dan 1 unit telepon genggam. 4. Analisis yuridis. Yang Mulia Majelis Hakim, dari seluruh fakta yang muncul di persidangan, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP, pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Niat terdakwa terbukti telah muncul sebelum ia mendatangi korban, ditunjukkan dengan persiapan pisau dan motif yang kuat. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan tenang, sadar, dan diarahkan ke bagian tubuh vital. Selain itu, perbuatan mengambil barang korban setelah membunuh memenuhi pasal 365 ayat 3 KUHP, yaitu pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. 5. Tanggapan singkat atas pembelaan terdakwa. Dalam pledoinya, penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara spontan dan dipengaruhi tekanan ekonomi. Namun demikian, fakta persidangan menunjukkan hal berbeda. Perbuatan spontan tidak terbukti, sebab terdakwa membawa pisau sejak sebelum kejadian dan sudah menyiapkan langkah-langkah untuk menghilangkan nyawa korban. Adapun kesulitan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, pembelaan terdakwa patut dikesampingkan. 6. Hal yang memberatkan dan meringankan. Yang Mulia, hal-hal yang memberatkan antara lain: 1. Terdakwa melakukan pembunuhan secara kejam dan terencana. 2. Korban adalah teman karib terdakwa sendiri. 3. Perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. 4. Terdakwa mengambil barang korban setelah membunuhnya. Adapun hal yang meringankan adalah: 1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan penyesalan. 7. Tuntutan pidana. Berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan yuridis yang telah diuraikan, maka jaksa penuntut umum menuntut: pertama, menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagai pasal 340 KUHP serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana pasal 365 ayat 3 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara seumur hidup atau sebagai alternatif pidana penjara selama 20 tahun apabila majelis mempertimbangkan hal-hal tertentu. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa laptop, dompet, dan ponsel dikembalikan kepada keluarga korban, sedangkan pisau lipat dirampas untuk dimusnahkan. Demikian tuntutan ini kami ajukan. 8. Penutup. Demikian Yang Mulia Majelis Hakim, atas perhatian majelis, jaksa penuntut umum menyampaikan terima kasih.